Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib dan jadikanlah lahum bagi mereka, yaitu kaumnya Nabi Muhammad, matalal hayatid dunya, perumpamaan kehidupan dunia, perumpamaan kehidupan dunia, kama in seperti air, anzalnahu yang aku turunkan air itu minas sama'i dari langit, fahtalata maka menjadi lebat bihi dengan air itu, nabatul ardi tumbuh-tumbuhan bumi, fa'asbaha maka jadilah tumbuhan bumi itu hasyiban menjadi kering, tadruhu yang menghambur-hamburkannya, menghambur-hamburkan tumbuhan itu, ar-riyahu angin. Kehidupan dunia ini semuanya begitu. Awalnya hijau menyenangkan, lama-lama kering. Tumbuh-tumbuhannya juga begitu. Tumbuhan yang hijau lama-lama kering. Padi yang hijau lama-lama kering. Jagung yang hijau lama-lama kering. Rumput yang hijau juga akan kering. Manusia pun juga awalnya itu ganteng-ganteng, cantik-cantik. Lama-lama juga keriput, kering. Manusia juga begitu. Semua kehidupan dunia. Rumah yang bagus dibangun itu kalau baru, lama-lama kering, rusak. Begitu. Apapun benda-benda, barang-barang di dunia ini lama-lama menjadi usang. Usang terus rusak. Usang, rusak semuanya gitu. Mati akhirnya. Di kehidupan dunia. Maka itu diumpamakan sebagai apa? Sebagai air yang diturunkan dari langit oleh Allah. Nah, kemudian menjadikan tumbuh-tumbuhan jadi hidup, hijau, lebat, terus akhirnya kering, terus dihambur-hamburkan oleh air, oleh angin. Wa dan adalah Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu, muqtadiran adalah maha kuasa. Itulah ciptaan Allah, dan yang tidak pernah berubah hanyalah Allah SWT. Sebetulnya itu dalil. Dalil kalau selain Allah SWT itu berubah, tidak tetap. Mereka ini berubah dari tidak ada menjadi ada, setelah ada menjadi kering, setelah kering menjadi tidak ada, terus ciptaan lagi, hilang lagi ciptaan. Bahkan itu kulit kamu yang sekarang ini pun kalau diteliti bukan kulit kamu ketika bayi. Kulit kamu yang bayi itu sudah mati sel kulitnya dan sudah hilang, diganti dengan kulit baru. Nah, tubuh kamu, tulang kamu yang sekarang itu juga sudah diganti dengan tulang yang baru lagi. Nah, itu tubuh manusia ini ada umurnya. Sel-selnya manusia ini ada umurnya. Maka juga mati, ganti baru, mati, ganti baru. Itu. Terus dan akhirnya nanti mati enggak diganti baru. Kalau sudah seperti itu enggak bisa hidup lagi. Itu mati semuanya. Sel kulitnya mati. Tuh, sel-sel yang ada di tulangnya mati. Semuanya mati tubuhnya sel-selnya. Sehingga tidak berkembang. Tidak kembang, mati, namanya semua perkara yang mati akhirnya busuk. Nah, akhirnya busuk, hancur, dimakan cacing tanah sana, habis. Al-malu harta, wal banuna dan anak-anak laki-laki, zinatul hayatid dunya,
adalah perhiasan kehidupan dunia. Itu dunia ini ada hiasannya. Hiasannya adalah harta dan anak laki-laki. Itu di antara hiasannya. Harta, tahta, wanita itu perhiasan dunia semua. Orang itu suka. Wal baqiyatus shalihat. Pilihlah perhiasan yang ini. Harta itu perhiasan dunia. Anak laki-laki perhiasan dunia. Tetapi kalau kamu pilih ini aja. Amalkan, kalau kamu menghiasi dirimu, hiasilah dengan amal saleh. Wal baqiyatus shalihatu, dan amalan-amalan yang kekal. As-shalihatu, yang baik-baik, yaitu amalan baik. Ini para ulama mengatakan apa itu baqiyatus shalihat? Amalan-amalan yang kekal yang baik. Salat 5 waktu itu juga baqiyatus shalihat. Nah, sedekah baqiyatus shalihat juga. Puasa baqiyatus shalihat juga. Semua amalan-amalan baik hakikatnya juga baqiyatus shalihat. Tapi di sini musannaf mengatakan di antara juga ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahil azim, itu juga baqiyatus shalihat. Karena subhanallah itu kamu menanam pohon yang ada di surga sana dan kekal di sana selama-lamanya. Itu. Jadi kamu pengen harta, kalau harta dunia habis, ya. Kalau kepengen menanam harta, mengumpulkan harta, kumpulkanlah harta di akhirat sana. Lah itulah harta yang kekal selama-lamanya. Akan dapat kamu manfaatkan selama-lamanya dan akan ditambah-tambah lagi oleh Allah, tidak ada habis-habisnya. Kekayaan hakikatnya kekayaannya kalau sudah di akhirat, karena kekayaan di akhirat itu tidak diikuti dengan kekhawatiran dan kemelaratan. Tapi kekayaan di dunia ini adalah kekayaan semu, bukan kekayaan. Semua orang yang kaya akan diliputi kekhawatiran. Khawatir apa? Khawatir melarat. Khawatir kehilangan hartanya. Semua orang yang punya perkara berharga di dunia ini diliputi kekhawatiran. Khawatir apa? Khawatir hilang. Punya harta khawatir hilang, punya anak khawatir hilang, punya rumah bagus khawatir ambruk, khawatir rusak, punya kendaraan bagus khawatir rusak. Semua apapun di dunia ini kebahagiaannya diikuti dengan kekhawatiran. Itu bukan kebahagiaan, ya hanya sama saja. Ada bahagianya, kemudian ditambah lagi kekhawatiran di dalam hati. Bahagia di hati, tetapi juga diikuti 50% bahagia, 50% khawatir. Kan begitu. Semakin besar harta yang kamu kumpulkan, maka semakin besar pula kekhawatiran yang wujud di dalam hatimu. Kan begitu. Makanya kalau orang itu enggak pakai punya duit hanya 1.000 rupiah, maka kalau hilang enggak dicari. Bahkan orang yang nemu pun diambil gitu saja. Loh itu nanti kalau cari enggak ada orang nyari duit 1.000 gitu. Saking remehnya. Makanya kalau orang itu punyanya hanya 1.000 saja, itu dia itu orang yang tidak butuh harta namanya itu. Sudah enggak senang sama itu. Tapi kalau duitmu banyak, itu belum hilang saja itu loh sudah kamu jaga. Nah, belum hilang saja itu sudah dijaga, pengeluaran jaga. Apalagi kalau hilang dicari habis-habisan. Padahal semua apa yang kita kumpulkan di dunia ini pasti hilang. Beruntung kalau orang itu mati meninggalkan duit sedikit, maka dia tidak kehilangan banyak, kehilangan sedikit. Ya kalau orang itu akan memelas dia ini, sakit. Kalau dia ini mati, maka duitnya masih banyak, maka dia kehilangan yang banyak. Begitulah kehidupan dunia.
Lah kalau mati itu bukan hanya kehilangan duit, mati itu kehilangan segalanya. Duitnya hilang, rumahnya hilang, anaknya hilang, tanahnya hilang, kantornya hilang, perusahaannya hilang, semuanya hilang. Maka semakin banyak dia keterkaitan dengan dunia, maka semakin sakit dan susah hatinya ketika meninggalkan dunia ini. Itu manusia. Nah, supaya orang itu meninggalkan dunia itu semangat gitu, maka mesti dia ini mengumpulkan harta yang lebih banyak di akhirat sana melebihi daripada harta yang ada di dunia. Makanya kalau kita lihat kehidupan para sahabat ini, kebanyakan mereka adalah mereka ini hari ini kerja, hari ini hartanya dibagi menjadi 3. Sepertiga untuk makan, sepertiganya untuk keluarga, dan sepertiganya adalah untuk dikirim di akhirat. Kebanyakan para sahabat begitu kerja itu. Maka karena yakin mereka itu dia akan datang ke akhirat, maka mereka itu pengen hidupnya, masa depannya nanti di akhirat itu cerah, genah, enak. Maka dikirimlah ke akhirat. Apalagi pada waktu Ramadan, baginda Nabi mengajari kalau waktu Ramadan itu habis-habisan. Beliau itu dikatakan seperti angin itu. Infaknya, sedekahnya itu pada waktu Ramadan itu. Saking banyaknya. Makin akhir Ramadan makin banyak infak. Untuk apa? Untuk dikirim di akhirat sana. Khairun adalah lebih baik, wal baqiyatus shalihatu, dan amalan-amalan yang kekal, as-shalihatu yang soleh-soleh. Khairun adalah lebih baik inda rabbika di sisi Tuhanmu. Thawaban pahalanya, wa khairan lebih baik amalan cita-citanya, bisa mengharap cita-cita. Amal saleh bisa kita harapkan nanti, bisa kita ambil lagi, akan menjadikan kita jadi orang-orang yang tinggi derajatnya di surganya Allah SWT dengan amal saleh itu. Jangan pengen tinggi derajat dengan harta, itu sudah ditolak oleh baginda Nabi, harta dunia itu. Jangan pengen tinggi derajat dunia ini dengan pangkat, itu sudah ditolak baginda Nabi ketika ditawari menjadi raja Mekah. Jangan pengen tinggi derajat dengan istri, dengan istri. Nah, baginda Nabi itu sudah menolak, yaitu ketika ditawari wanita-wanita cantik di Mekah. Semua tolak semuanya. Nah, gimana pengennya? Kalau pengen punya cita-cita yang tinggi, itulah kumpulkanlah bahagiatus shalihat. Karena itu tidak akan hilang. Itulah hakikatnya kebahagiaan. Wa yawma nusayyiru, dan di hari kami jalankan al-jibalu, gunung-gunung. Gunung itu dijalankan, singkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bumi itu jadi luas tanpa gunung. Watara, dan kamu lihat al-arda, bumi, barizatan, nampak semuanya, tidak terhalang gunung sedikit pun, bersih, tidak ada bukit, tidak ada gunung. Wa hasyarnahum, dan kami kumpulkan mereka, ya orang iman dan orang kafir semua dikumpulkan di mahsyar. Walam nughadir, maka kami tidak meninggalkan minhum, dari mereka semua manusia, ahadan, seorang pun. Bangkitkan semuanya, bumi diratakan semuanya, kemudian bangkit itu tanpa semua dalam satu tempat yang rata begitu, nggak bisa sembunyi. Satu pun tidak ada yang mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir yang lahir di bumi. Semuanya bangkit kembali. Maksudnya dibangkitkan. Dulu Nabi Uzair bertanya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah membangkitkan manusia. Maka Allah langsung, beliau sendiri dimatikan oleh fa'amatahullahu mi'ata amin tsumma ba'atsa. Kemudian dimatikan selama 100 tahun. Setelah 100 tahun dibangkitkan lagi. Kemudian ditanya,
Berapa lama kamu tidur atau mati? Sehari atau setengah hari? Kalau kamu lihat, kamu itu 100 tahun sudah mati, sudah habis, hancur, terus tak bangkitkan kembali. Ini khimarmu juga hancur, belum dibangkitkan. Lihatlah, khimarnya mulai dibangkitkan, tulang-tulangnya itu yang sudah remuk menjadi debu mulai disusun kembali per biji-bijinya itu, disusun kembali dari nol, ya deh. Kemudian tersusun, kemudian tulangnya dibalut lagi oleh Allah dengan dagingnya, semua ditata kembali satu persatu, diperlihatkan di hadapan Nabi Uzair. Beginilah Allah Subhanahu wa taala hidupkan kembali. Allah menghidupkan manusia itu dari nol juga, tanpa belum ada bekasnya sama sekali, hanya dari air saja dan sel telur. Hidup seorang manusia, seorang bayi. Lah ini sudah jadi, kemudian dibangun kembali. Ya kun, Allah itu enggak ada kesulitannya. Mulai awal juga enggak sulit, atau memperbaharui lagi juga tidak sulit. Hanya dengan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun, dah fayakun. Jadilah kamu, maka langsung jadi, itu aja. Mudah ya Allah SWT. Allah berkehendak, maka apapun yang dikehendak oleh Allah maka jadi. Bangkit semua, kumpul semua, mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir di bumi ini yang lahir. Laqad ja'tumuna, sungguh kalian telah mendatangi kami. Kama khalaqnakum, seperti kami menciptakan kalian. Kami menciptakan kalian. Awwala marratin, di awal kali, yaitu dalam keadaan sendirian, dalam keadaan tanpa sandal, dalam keadaan tanpa baju, dalam keadaan belum disunat, asli, belum dimodifikasi tubuhnya, masih utuh seperti itu, masih utuh semuanya, dikembalikan seperti asal semula. Bal za'amtum, sebaliknya, bagi orang yang tidak percaya, ketika sudah dibangkitkan betul, kaget, betul ternyata, dulu kamu enggak percaya. Bal za'amtum, sebaliknya, kalian mengira allan naj'ala, kami tidak menjadikan lakum untuk kalian mau'idan, perjanjian untuk dibangkitkan dari kubur. Kamu kira kami enggak ada perjanjian? Ada perjanjian ini, setelah mati akan dibangkitkan lagi, terus diurus, terus surga atau neraka, itu aja. Ya Allah, ini kondisinya seperti itu. Akhirat ini sudah dekat, perasaannya jauh. Kenapa? Karena sudah yang transmigrasi ke sana sudah banyak. Selama kamu hidup di sini itu sudah berapa puluh, berapa ratus orang yang sudah bertransmigrasi dari dunia itu ke akhirat sana. Udah enggak terhitung, udah banyak. Tetapi ya manusia ini enggak ambil pelajaran, Kalau ada orang yang berangkat, tetangga berangkat ya selamat ya berangkat. Sayonara katanya. Berangkat lagi. Perasaannya orang lain terus yang berangkat. Suatu hari dia sendiri yang berangkat. Tetangga ganti yang mengucapkan selamat jalan. Nah, selesai. Maka hati-hati kalau kita ini melihat tetangga-tetangga berangkat, maka ketahuilah suatu hari kita yang berangkat. Kalau kita sedang menyolati mayit, itu kamu rasakan suatu hari kita juga akan yang disolati. Begitu. Mikir akhirat itu penting. Nambah iman. Mikir akhirat itu nambah iman. Orang yang pikir akhirat menjadikan orang itu mampu menahan nafsu. Makanya Allah katakan, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa.
mencegah diri dari mengikuti nafsu. Diri itu pengennya mencegah diri dari mengikuti hawa, kesenangan. Jadi nafsu pengennya mengikuti hawa, kesenangannya saja. Yang penting enak nafsu itu. Nah ini bisa ditata hanya oleh orang-orang yang mereka itu memikirkan akhirat, memikirkan persowanan dengan Allah SWT. Manusia itu akan sowan kepada Allah. Maqam rabbih. Maqam itu adalah tempat berdiri. Maqam rabbih maksudnya tempat berdiri menghadap Tuhannya. Artinya gitu. Fama man khafa maqam rabbih. Dia adapun orang yang mengkhawatirkan tempat berdirinya di hadapan Tuhannya. Loh, kenapa itu tempat berdiri kok dikhawatirkan? Loh, karena tempat berdiri sini ini bukan hanya berdiri, tetapi berdiri di sini ini mau diinterogasi, ditanya itu semuanya, dan tidak bisa bohong. Tangannya akan bersaksi, kakinya akan bersaksi, kulitnya akan bersaksi, gitu. Seperti itu. Pada waktu itu, makanya bingung itu mau penipu, nggak bisa, kulitnya bersaksi. Saya digunakan ini, saya digunakan itu, saya digunakan ini, sekarang itu, semua bersaksi. Kulit tangan, kulit kaki, kulit mata, kulit kuping, semua kulit-kulitnya itu semuanya akan bersaksi semuanya, seluruh kulitnya. Gak ada orang yang bisa bohong. Karena hakikatnya tubuh kita sendiri ini ya saksi untuk diri kita ini. Kalau baik, maka tubuh kita akan bersaksi di hadapan Allah, kita sebagai orang yang baik. Tetapi kalau kita yang orang buruk, maka tubuh kita ini, kulit-kulit kita ini akan bersaksi di hadapan Allah sebagai orang yang buruk. Masya Allah, ketika ingat seperti ini, maka tidak seseorang itu, wah ini aku harus menahan diriku dari hanya mengikuti kesenangan-kesenangan saja, mengikuti perintah Allah saja. Akhirnya mampu untuk bangkit malam-malam sholat tahajud, mampu untuk menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah juga, Masya Allah. Ini semuanya ini kalau mikir akhirat. Kalau orang itu mau mikir akhirat, mikir akhirat itu penting, karena itu menjadikan kita jadi orang soleh.